Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. Para ustadz-ustadz, para ulama, akramakumullah, rahimakumullah, khususnya para wali murid yang datang dari tempat-tempat yang jauh dengan pembiayaan yang cukup banyak juga, yang dari Irian, perjalanan 5 hari 5 malam. Semoga Allah menjadikan pengorbanan-pengorbanan bapak-bapak ini asbab Allah memilih bapak, anak-anak bapak, anak cucu bapak, dan ibu-ibu juga menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah. Sebagaimana ceritakan bagaimana ibunya Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu ketika Imam Al-Bukhari itu masih kecil dan beliau dalam keadaan yatim. Ibunya ini orang kaya, maka ibunya itu mengantar Al-Imam Al-Bukhari dari satu negeri ke negeri yang lain untuk ngaji sampai hartanya habis. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan pengorbanan ibunya Al-Imam Al-Bukhari, sehingga anaknya menjadi orang yang sangat bermanfaat. Ilmunya ribuan tahun dipelajari oleh seluruh ulama, diamalkan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Seumpama ibunya Imam Bukhari tahu hasilnya pengorbanan beliau, bagaimana seluruh dunia membaca kitab Bukhari, orang Arab, orang Ajam, orang Jawa, orang Madura, maka alangkah gembiranya beliau. Tentu beliau akan ingin kurban lebih banyak lagi. Dan saya yakin beliau sekarang tahu juga. Karena dalam beberapa hadis yang sahih dikatakan bahwa amalan-amalan kita ini akan ditampakkan oleh Allah kepada orang-orang tua kita di sana, di alam barzakh. Maka pengorbanan-pengorbanan demi supaya anak kita ini menjadi orang soleh, orang alim, apapun pengorbanan kita, perlu kita syukuri dengan sebenar-benarnya. Hadirin dimuliakan Allah SWT, tadi sudah disampaikan sama Al-Ustadz Ubaidullah bagaimana sekarang di pesantren kita ini telah dibuka 3 takhusus. Nanti dimulai Syawal ini. Yang pertama kali takhusus qiraat, kemudian yang kedua takhusus untuk memperdalam al-lughah al-arabiyah, kemudian yang ketiga takhusus untuk memperdalam fikih. Dan sekarang sudah mulai kita datangkan guru-guru senior dari dalam dan luar negeri dan juga dari Temboro sendiri, untuk supaya mutu dari pesantren kita ini tambah meningkat. Bahkan tadi saya sudah punya fikir dengan beberapa orang, melihat semangatnya anak-anak daurah untuk ngapal hadis ini. Maka ini orang-orang tamatan daurah dari Temboro ini sebetulnya bisa dijagokan
untuk menghadapi Al-Albani. Tahu Al-Albani belum? Saya belum pernah tanya kepada Al-Albani itu apa 6.000 hadis apa enggak. Mungkin juga enggak. Maka semulaikan wa ta'ala kita juga berpikir bahwa tahun depan ini kita ingin membuka takhusus hadis juga untuk meluruskan pemikiran-pemikiran Syekh Nasiruddin Al-Albani ini. Di mana Syekh Nasiruddin Al-Albani ini ngobrak-ngabrik aturan, malaikat. Ngobrak-ngabrik aturan bagaimana? Jadi perkara-perkara yang sudah permanen, sudah dimufakati oleh umat, ini diusik, dijugil-jugil. Sudah banyak ulama juga yang meluruskan beliau, tetapi semulaikan perlu juga kita sebagai lembaga pendidikan agama untuk berpikir juga ikut juga dalam pelurusan itu. Pelurusan itu. Beliau menganggap kerja-kerja beliau ini namanya tasfiyah, namanya pelurusan juga katanya dia, tapi sebetulnya bukan tasfiyah, malah ini penyelewengan lagi. Karena apa yang telah dibuat oleh ulama dulu, para imam-imam itulah sebetulnya pelurusan. Apa yang dibuat orang-orang yang setelahnya itu, setelah diteliti, bukan pelurusan, tapi malah penyelewengan yang lebih parah lagi. Mulaikan Allah SWT. Maka ini tanggung jawab pesantren-pesantren. Sekarang pesantren ini tanggung jawabnya bukan hanya tahu fikih, tapi harus tahu usul fikih juga. Bukan hanya tahu hukum, tapi tahu dalil-dalilnya juga. Sehingga kalau ada orang-orang yang ingin ngotak-ngatik atau menyalah-nyalahkan para imam-imam itu, kita punya hujjah. Oh, kamu yang salah itu. Ini enggak ada dalilnya, bukan. Kamu tidak tahu dalilnya, bukan tidak ada. Ini hadis ini maudhu' ini. Ini sering mereka itu mengatakan begitu, hadis ini maudhu'. Loh, maudhu' itu menurut kamu karena kamu tidak tahu sanadnya, ya kan? Komputernya error, ya kan? Jadi semulaikan Allah Subhanahu wa taala ini yang terjadi. Jadi kalau ada orang-orang mengatakan hadis maudhu' perlu diteliti. Perlu diteliti, ini malah dicurigai, ini biasanya yang maudhu' itu malah sahih itu. Ya. Yang dikatakan orang-orang sekarang pembaharu-pembaharu itu maudhu' itu diteliti banyak yang sahih. Ya. Maka kamu jangan tertipu dengan perkataan orang-orang yang katanya pembaharu itu. Itu bahaya ini mereka. Agama ini agama lama, ya. Yang perlu diperbaharui itu semangatnya, bukan agamanya itu sendiri. Semangat mengamalkannya itu yang perlu diperbaharui, bukan agamanya diperbaharui. Kalau agama diperbaharui ya jadinya rubah agamanya, bukan agama lagi jadinya. Agama tidak perlu diperbaharui, orangnya yang perlu diperbaharui. Semangatnya yang perlu diperbaharui, kesungguhannya yang perlu diperbaharui. Insyaallah malaikat. Inilah maksudnya supaya kenapa di Al-Fatah ini dibikin takhusus baru. Jadi supaya nanti itu muncul lagi ulama-ulama yang ahli qiraat, ahli fikih, ahli hadis. Masya Allah, saya pernah dengar ayah saya dulu, Mbah Kiai Hasyim Asy'ari Tebuireng itu, yang termasuk juga orang ahli hadisnya orang Jawa zaman dulu. Masya Allah, itu beliau ini punya drum di Mekah, itu punya drum. Dia belajar di Mekah, diisi minyak, kemudian dikasih sumbu kecil begitu, sehingga nggak mati-mati. Jadi lampunya itu drum, nggak mati-mati.
bagaimana kesungguhan orang-orang dulu di dalam belajar agama. Maka kita ini semulaikan Allah Ta'ala kemarin sudah kita tanamkan ini, Masya Allah, bagaimana belajar 8 tahun sampai daurah. Alhamdulillah sudah banyak santri-santri yang bisa ikut sampai ke daurah. Ini kita syukuri betul-betul. Karena dulunya itu orang mondok itu ya 3 tahun, ketemu jodoh pulang, ya. Atau pokoknya ya semau dia lah, ya. Semau dia. Mau 2 tahun, 2 tahun, mau 3 tahun, 3 tahun. Lah alhamdulillah dengan perkembangan kerja dakwah sehingga tambah kesungguhan dalam agama, mulai masuk sudah saya kasih tahu. Di sini minimal 8 tahun, siap apa enggak? Alhamdulillah ini semua siap, walaupun tidak semua ternyata siap, bukan. Ya, ada juga 1-2 orang yang tidak siap. Tapi alhamdulillah ini bisa berapa 250 lebih orang telah selesai. Ini yang putra saja, belum yang putri. Jadi kesiapan umat untuk belajar, kesiapan umat untuk amal agama berarti sangat tinggi. Maka ini perlu ditambah takaza lagi. Tilka asyaratun kamilah. Harus 10 tahun sekarang. Harus 10 tahun. Buka samaniyatun kamilah di Quran enggak ada. Tilka asyaratun kamilah.